لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم أحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat Masjid Jami Al-Fatah yang berbahagia, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan yang telah menjalankan seorang kasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar kita, sayang sama kita, Nabi yang terakhir, Nabi yang paling sayang terhadap umatnya. Karena sayangnya, karena cintanya, sampai-sampai ketika beliau mau wafat, ketika beliau mau meninggal, selalu yang dipanggil adalah umatku, umatku, umatku. Itu satu tanda bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya. Apa maksudnya? Untuk sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kepada sahabatnya selalu Allah berikan rahmat, dan kepada kita selaku pengikut tabir mudah-mudahan juga mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak nanti kepengen kita, maunya kita sama-sama masuk surga beserta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat Masjid Al-Fatah yang kami hormati. Di dalam Al-Quran surat yang pertama Allah berfirman. Dari tadi saya sudah bacakan ayatnya yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah memberkahi di sekelilingnya untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjalankan orang yang sangat disayang, orang yang sangat dicintai, Nabi yang paling disayang adalah pada malam hari untuk memperlihatkan, untuk menguji keimanan manusia ketika itu. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Fatah yang kami hormati. Isra artinya Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi berjalan di malam hari melalui kendaraan. Kendaraannya disebut dengan buraq. Buraq artinya balkon, kilat. Nabi Isra naik buraq karena si buraq itu jalannya cepat, lebih cepat daripada kilat. Kalau kita jalan kaki dari sini ke Madinah atau ke Mekah kalau kita pergi haji, kalau jalan kaki entah berapa bulan baru sampai. Ketika Nabi Muhammad Isra, saya ulangi lagi, Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi sedang berjalan naik kendaraan, didampingi oleh dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian sedang berjalan beberapa menit, beberapa saat, kata malaikat, ya Tuhan dulu, turun dulu sejenak di sana. Kemudian buraq dulu ke tempat yang dituju, yang disuruh oleh malaikat Jibril. Turunlah di sana. Kata malaikat Jibril, sholatlah di sini, ya Tuanku. Kemudian Rasulullah karena diperintah, dia sholat 2 rakaat. Sesudah sholat selesai, naik lagi ke kendaraan, jalani lagi kendaraan itu. Sesudah di kendaraan ditanya sama malaikat kepada Nabi, ya Tuanku, tahukah Tuhan tempat tadi sholat itu apa namanya? Rasulullah bilang, saya belum tahu. Kemudian dijelaskan oleh malaikat, itu adalah Thayyibah, kampung Thayyibah. Nanti Tuhan akan berhijrah ke sini. Rasulullah diam, kemudian terus naik kendaraan. Kemudian tidak berapa lama kemudian malaikat nyuruh mampir lagi, berhenti lagi di satu tempat. Kemudian Rasulullah berhenti dan sholat 2 rakaat di situ.
Setelah selesai sholat, Rasulullah naik lagi ke kendaraan. Berjalan lagi kendaraan itu. Setelah enggak lama kemudian Rasulullah bertanya, "Hai tuanku, tahukah tuan tempat berhenti yang kedua tadi apa namanya?" Rasulullah jawab, "Saya belum tahu." "Ya tuan, itu tadi namanya Madian. Madian itu tempat Nabi Musa berteduh." Kemudian setelah Rasulullah dijelaskan oleh malaikat, naik lagi ke kendaraannya. Berjalan, kemudian tidak lama kemudian Rasulullah diajak lagi mampir ke satu tempat, istirahat dan sholat lagi 2 rakaat, yaitu setelah Rasulullah naik di kendaraan ditanya oleh malaikat, "Ya tuanku, Allah tadi tempat yang ketiga istirahat, sholat, apakah nama itu?" Kata Rasulullah, "Saya belum tahu." Dijelasin oleh malaikat, itu namanya Tur Sina, tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, berdoa ketika itu, karena dimusuhi oleh musuhnya pada zaman itu, Fir'aun. Kemudian Rasulullah naik kendaraan lagi, terus berjalan. Kemudian tidak lama kemudian malaikat tegur lagi, "Ya tuanku, mampir lagi di sini, di tempat yang keempat, istirahat di situ dan sholat." Nabi sami'na wa ata'na, karena diberita beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat naik lagi ke kendaraan. Enggak lama kemudian malaikat bertanya kepada Nabi, "Hai tuanku, tahukah dari tempat istirahat yang keempat?" Rasulullah menjawab, "Saya belum tahu." Kemudian dikasih tahu sama malaikat, itu adalah, kalau dalam bahasa Arab, Baitul Laham, artinya tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Siti Maryam. Setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, naik kembali ke kendaraannya. Tidak lama kemudian nyampe di Masjidil Aqsa. Satu tadi sholat di Thayyibah, yang kedua di Madian, dan yang ketiga di Turisina, yang keempat Baitul Laham atau Bethlehem, yang kelima di Masjidil Aqsa. Ini perjalanan Nabi Isra, 5 kali istirahat, melakukan sholat sunnah. Nah, ini dijadikan isyarat, dijadikan tanda, dijadikan ciri-ciri bahwa orang Islam wajib menjalankan sholat sehari semalam 5 waktu. Ini adalah perjalanan Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa, langit pertama ke
kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan ke-10 turun tahap. Saya nggak cerita itu sedikit, yang akan saya ceritain ketika Mi'raj, ketika naik atas, Nabi diperlihatkan. Di sini saya ingin kasih contoh 3. Yang pertama, Nabi lihat ketika itu sekelompok orang makan barang bau. Najis dimakan. Tapi dia makanin najis, barang kotor, lahap banget. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, itu kelompok manusia yang bagaimana? Oh, makanannya barang busuk, tapi lahap. Malaikat menjawab, ya Tuhanku, itu adalah satu gambaran, satu tanda umatmu, mereka berkumpul, laki perempuan, belum nikah, mereka banyak duit, makannya barang riba, mereka mengambil hak orang lain. Itu contoh ketika Nabi Muhammad diliburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya linuhiyahu min ayatina, supaya diperlihatkan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, ada sekelompok manusia dia manggul, dia membawa suatu benda, padahal dia udah gak mampu, udah keberatan, tetapi toh malah ditambahin lagi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, itu manusia model apa? Kok bawa nggak kuat, bukan dikurangi, malah ditambahin. Kemudian malaikat menjawab, itu adalah umatmu, itu adalah sekelompok umatmu yang kalau ada amanah itu tidak disampaikan. Semoga jamaah Masjid Al-Barkah terselamat dari 2 contoh yang tadi ini, ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya, contoh yang ketiga, Rasulullah diperlihatkan ada sekelompok manusia, ada segelombang manusia, dia nanam sesuatu. Hari ini ditanam, detik ini ditanam oleh kelompok itu, hari kedua dipanen. Tetapi begitu sudah dipanen, tengok ke belakang, ternyata yang tadi pohonnya udah dipanen, buahnya banyak lagi dan udah matang lagi aja, udah waktunya lagi dipanen. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, itu kelompok manusia yang bagaimana? Ya Tuhanku, itu umatmu juga. Dia waktu di dunia ada sedikit harta, dia menyisihkan hartanya untuk pengembangan agama Islam.
Kalau bahasa Al-Quran bisa dilihat. Apalagi banyak, sedikit dia menyisihkan rezeki dari Allah untuk kehidupan akhirat. Pantaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Dunia mazra'atul akhirah." Dunia adalah tempat menanam untuk kehidupan kebahagiaan di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah yang singkat sebagaimana mudah-mudahan kita menambah iman kita, khususnya saya yang selaku khatib, dan mudah-mudahan bapak-bapak semuanya dapat mempertahankan keimanan kita semuanya, sehingga rezeki yang ada kita manfaatkan untuk kehidupan di akhirat yang memang selama-lamanya. Celaka, celakalah selama-lamanya. Bahagia, bahagialah selama-lamanya. Kita kepengen semuanya bahagia. Apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita hidup di dalam dunia pengen baik, di akhirat pun baik. Di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.